Oke, siap-siap ya. Karena hari ini kita bakal ubah topik investasi yang kelihatannya ribet jadi sebuah petualangan yang seru banget. Kita akan bahas tuntas soal reksadana. Udah siap buat naik level di dunia keuangan? Pernah nggak sih pengen investasi tapi rasanya kok serem ya? Kayak mau ngelawan final boss di game sendirian gitu. Nah, tenang aja. Ada yang namanya reksadana. Anggap aja ini mode multiplayer di dunia investasi, di mana kita bisa gabung sama pemain lain buat menang bareng. Ini dia quest log atau daftar misi kita untuk hari ini. Pertama, kita bakal bahas soal mode multiplayernya, terus kita mencari power up atau keuntungannya, habis itu kita juga harus waspada jebakan alias risikonya, lanjut kita akan memilih karakter atau jenis-jenisnya, dan terakhir kita tentukan misi agung Anda. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke level 1, mode multiplayer. Jadi apa sih sebenarnya reksadana itu? Anggap aja ini sesi tutorialnya ya. Kita bakal bongkar konsep dasarnya dulu sebelum masuk ke gameplay yang lebih dalam. Jadi gini, reksadana itu pada dasarnya adalah sebuah wadah di mana banyak investor ngumpulin duit bareng-bareng. Bayangin aja kita lagi bikin tim super, gitu. Nah, dana yang udah kekumpul ini, duit kita semua, nantinya dikelola oleh sebuah perusahaan investasi profesional. Mereka yang bakal beliin berbagai macam aset, kayak saham atau obligasi, biar portofolio kita terdiversifikasi. Cara kerjanya simpel banget kok. Ada 3 langkah utama. Pertama, kita bentuk tim. Artinya yaitu tadi, kita gabungin modal kita sama investor lain. Kedua, kita sewa pemandu. Pemandu ini adalah manajer investasi profesional yang tugasnya muterin uang kita ke tempat-tempat yang potensial. Dan yang terakhir, kalau misinya berhasil, kita semua akan bagi harta karun. Keuntungannya dibagi ke semua investor sesuai porsinya. Gampang kan? Lanjut ke level 2, mencari power up. Nah, kalau kita main bareng-bareng gini, apa aja sih keuntungan super yang bisa kita dapatkan? Yuk kita kumpulin semua power up-nya. Oke, power up yang pertama dan paling penting, diversifikasi. Ini tuh artinya kita nggak naruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan reksadana, duit kita disebar ke banyak banget aset. Jadi kalau satu aset lagi jelek performanya, yang lain bisa ngebantu nutupin. Risiko jadi lebih kecil dan investasi kita jadi lebih aman. Power up kedua, manajemen profesional. Nah, ini enaknya. Kita nggak perlu pusing-pusing mantengin pasar tiap hari. Ada manajer investasi profesional yang kerja buat kita. Mereka yang menganalisis, mereka yang ambil keputusan beli jual, kita ya tinggal terima beres aja. Berikutnya, power up aksesibilitas. Ini keren banget. Dulu kan investasi kayaknya buat orang yang modalnya gede doang ya. Nah, dengan reksadana, kita bisa mulai dengan modal yang kecil banget. Bahkan ada loh yang bisa dimulai cuma dengan puluhan ribu rupiah. Jadi, nggak ada lagi alasan buat nunda investasi. Power up yang terakhir adalah kenyamanan. Reksadana itu praktis banget. Proses beli dan jualnya gampang, biasanya bisa lewat aplikasi di ponsel. Terus kita nggak perlu repot sama urusan administrasi yang ribet. Semuanya udah diurusin sama manajer investasinya. Jadi kita bisa lebih fokus ke hal lain. Oke, setelah ngumpulin banyak power up, sekarang kita harus hati-hati. Kita masuk level 3, waspada jebakan. Yap, di setiap permainan pasti ada tantangannya. Di sini, kita bakal bahas sisi lain dari reksadana, yaitu resiko dan biayanya. Penting banget buat tahu ini. Jebakan pertama yang harus kita waspada itu adalah biaya. Yap, ada biayanya. Biasanya ada biaya pembelian atau sales lot, terus ada juga biaya manajemen tahunan buat bayar si manajer investasinya. Nah, biaya-biaya ini bakal motong hasil investasi kita. Jadi penting banget buat cek berapa besar biayanya sebelum beli. Dan jangan lupa, ini investasi, nilainya bisa naik, bisa juga turun. Jebakan kedua adalah soal kinerja. Gini, kita harus realistis. Meskipun dikelola sama profesional, nggak ada jaminan reksadana itu bakal selalu ngalahin performa pasar. Kenyataannya, banyak reksadana yang performanya ya setara aja sama indeks pasar secara umum. Jadi, jangan berharap untung gila-gilaan dalam waktu singkat. Ingat, investasi itu maraton, bukan lari sprint. Nah, kita sudah lewatin jebakan-jebakannya. Sekarang, saatnya masuk ke level 4, memilih karakter. Di sini kita bisa milih kelas atau tipe investor kayak apa yang kita mau. Ada banyak banget jenis reksadana, dan masing-masing punya gaya main dan kekuatan yang beda. Yuk kita lihat mana yang paling cocok buat Anda. Secara garis besar ada 2 jenis nih. Ada reksadana terbuka atau open-end fund. Di sini jumlah unitnya nggak terbatas, jadi kita bisa beli kapan aja langsung dari manajer investasinya. Harganya dihitung sekali sehari berdasarkan nilai aktiva bersih atau NAV. Nah, lawannya itu reksadana tertutup atau closed-end fund. Di sini jumlah unitnya tetap dan diperjualbelikan di bursa saham.
Jadi harganya naik turun tergantung permintaan dan penawaran di pasar. Mirip banget kayak saham. Terus ada satu karakter lagi yang populer banget sekarang, namanya ETF atau Exchange Traded Fund. Anggap aja ini karakter hybrid, dia punya diversifikasi kayak reksadana, tapi diperdagangkan di bursa saham sepanjang hari kayak saham biasa. Jadi dia ngambil kelebihan dari dua dunia, fleksibel banget. Contohnya banyak. Kalau di luar negeri, ada ETF terkenal kayak SPY yang ikutin indeks S&P 500. Nah, di Indonesia juga banyak banget. Ada ETF yang ikutin indeks LQ45, IDX 30, dan macam-macam lagi. Intinya, ETF ini mencoba meniru kinerja dari sebuah indeks acuan yang jadi patokannya. Oke, kita sampai di level terakhir, misi agung Anda. Setelah kita tahu semua seluk-beluknya, sekarang pertanyaannya adalah, buat apa sih kita pakai reksadana? Apa tujuan utama kita saat berinvestasi? Tiap orang punya misi yang beda-beda. Mungkin tujuan Anda adalah akumulasi kekayaan, ngumpulin dana buat jangka panjang, entah buat pensiun atau pendidikan anak. Atau bisa juga buat penyimpanan nilai, cuma buat ngejaga aset Anda biar nilainya nggak kegerus inflasi. Ada juga yang misinya spekulasi, yaitu cari imbal hasil tinggi dengan resiko yang lebih tinggi juga. Nah, apapun misi Anda, ada jenis reksadana yang bisa jadi alat bantu yang pas. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Petualangan keuangan ini udah nunggu di depan mata. Setelah tahu semua ini, kira-kira apa langkah pertama yang bakal Anda ambil?